Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu. Saya Anugrah Dapepson dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 2 Kaur, tahun pelajaran 2021-2022, akan menanggapi penugasan yang diberikan oleh Bapak Yogenoto Sasmita Arkip berupa memberikan tanggapan terhadap era Orde Baru dan era Reformasi. Setelah saya mempelajari kedua materi tersebut, muncul di benak saya anggapan bahwa baik era Orde Baru maupun era Reformasi, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Anggapan saya tersebut akan saya sampaikan melalui uraian dengan menggunakan PPT atau PowerPoint sebagai berikut. Masa Orde Baru adalah sebuah tatanan norma bernegara di mana kehidupan rakyat, bangsa, dan bernegara Indonesia harus diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara konsekuen dan murni. Orde Baru ini berlangsung dari 1966 hingga 1998. Sederhananya, Orde Baru adalah era kepemimpinan Presiden Soeharto di Indonesia pada tahun 1966 hingga 1998. Kelebihan Orde Baru. Yang pertama adalah adanya stabilitas politik. Dengan adanya hal ini, tentu membuat pemerintah dapat fokus untuk mengurus pertumbuhan ekonomi dibanding hanya sibuk mengganti kabinet seperti era demokrasi terpimpin, di mana kabinet bahkan terus berganti-ganti hingga terjadi 9 perubahan kabinet. Alhasil, di era Orde Baru ini, pertumbuhan ekonomi terjadi disertai dengan jabatan Presiden Soeharto selama 32 tahun. Ya, itu waktu yang sangat lama. Namun, dalam waktu yang lama ini, tentu dapat membuat pemerintah membuat kebijakan berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, dibuatlah rencana pembangunan 5 tahun atau yang lebih dikenal dengan Revelita seperti yang saya perlihatkan pada gambar. Kelebihan Orde Baru lainnya yaitu memperbaiki hubungan politik luar negeri. Orde Baru memberi manfaat besar dalam hal politik yang sebelumnya Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 1965. PBB itu organisasi besar. Jika keluar, maka akan sangat berpengaruh bagi Indonesia. Manfaat menjadi anggota PBB bagi Indonesia diantaranya, Indonesia dapat menjalankan politik bebas aktif, sehingga hubungan baik negara lain dapat terpelihara. Kemudian, Indonesia dapat melakukan publikasi semua kepentingan kepada negara-negara anggota PBB. Indonesia dapat memperoleh pengakuan dari negara di dunia. Namun, di era Orde Baru, Indonesia kembali lagi ke PBB. Dan bahkan, Indonesia jadi salah satu negara inisiator ASEAN. Hal ini tentu merupakan hal yang baik bagi Indonesia. Negara Indonesia menjadi negara pemprakarsa ASEAN bersama dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. ASEAN, atau yang lebih dikenal dengan Association of Southeast Nations, akan memberikan manfaat yang besar bagi Indonesia sebagai anggota ASEAN. Di antaranya, menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan ASEAN sehingga dapat melanjutkan pembangunan di segala bidang dan mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Terjalinnya kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan kemajuan ekonomi sebagai wadah bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kawasan Asia Tenggara. Namun, di balik kelebihan tersebut, Orde Baru juga memiliki kelemahan. Kelemahan Orde Baru yang pertama yaitu banyak pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang harusnya dimiliki oleh setiap manusia tidak tercermin di era ini. Pembungkaman atas suatu hal seringkali dilakukan dengan kengerian. Hal ini tentu merupakan keadaan yang sangat buruk. Pelanggaran hak asasi manusia di era ini diantaranya banyak pelanggaran HAM seperti peristiwa penembakan ribuan orang yang disebut gali atau preman sepanjang tahun 1982 hingga 1985 oleh orang tak dikenal atau yang lebih dikenal dengan Petrus, penembakan misterius. Selanjutnya, ada penembakan aktivis, yaitu upaya meredam segala kritik terhadap pemberitaan dengan cara kekerasan. Sejumlah aktivis diculik, beberapa dilepaskan, namun beberapa tidak kembali hingga saat ini. Pelanggaran HAM berikutnya yaitu peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 12 September
1984 di Tanjung Priok yang mengakibatkan sejumlah orang tewas dan luka-luka. Pelanggaran hak asasi manusia ini jelas sangat merugikan bagi Indonesia. Selanjutnya, Orde Baru juga memiliki kelebihan lain seperti pembangunan yang tidak merata. Penggalakan pembangunan di era Orde Baru cenderung berfokus ke ibu kota Indonesia dan sekitarnya di Pulau Jawa saja. Daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa dalam hal pembangunan kurang diperhatikan. Hal ini tentu akan membuat tidak meratanya pembangunan di Indonesia. Jika hal itu terjadi, maka akan ada kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya, serta pasti akan menimbulkan perselisihan di antara rakyat Indonesia di daerah lain. Setelah saya memberikan tanggapan berupa kelebihan dan kekurangan terkait era Orde Baru, selanjutnya saya akan memberikan tanggapan terkait kelebihan dan kekurangan era reformasi. Era reformasi yaitu era pasca Presiden Soeharto, tepat saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie sebagai Presiden ke-6 hingga ke masa jabatan Presiden yang sekarang, yaitu dimulai sejak tahun 1998 hingga tahun 2022 sekarang. Seperti era Orde Baru dan era-era sebelumnya, reformasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan era reformasi yaitu, yang pertama, adanya kebebasan berbicara dan berpendapat. Di era ini, kebebasan berbicara dan berpendapat diberikan kepada masyarakat. Masyarakat bebas mengkritik pemerintah asalkan dalam keadaan yang benar. Selanjutnya, berhasil menata kehidupan ketatanegaraan dengan amandemen Undang-Undang 1945. Kemudian, selanjutnya, di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, terdapat usaha nyata penegakan supremasi hukum. Adapun kekurangan dari era reformasi ini yaitu, pertama, lepasnya Timor-Timor dari Kepulauan Sipadan serta Ligitan dari Indonesia. Hal ini berkaitan dengan krisis ekonomi di tahun 1998. Terjadinya krisis ekonomi besar-besaran pada tahun 1998 yang akan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi besar-besaran pada tahun 1998 menyebabkan hutang swasta luar negeri semakin membengkak dan sebagian besar berjangka pendek, melemahnya perbankan, penegakan dan kepastian hukum, serta kondisi politik yang tidak stabil, menurunnya nilai tukar rupiah, dan lepasnya Timor-Timor dan Kepulauan Sipadan dan Ligitan seperti yang saya jelaskan tadi. Hal ini tentu juga sangat merugikan Indonesia karena kehilangan sebagian wilayahnya. Lalu, terjadinya penyimpangan dengan dikeluarkannya maklumat presiden di masa pemerintahan Gus Dur. Kemudian, di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal dengan SBY, terdapat usaha nyata berupa penegakan supremasi hukum. Dari uraian yang saya sampaikan tadi terkait dengan era Orde Baru dan era reformasi, muncul di benak saya bahwa era reformasi lebih baik dibandingkan dengan era Orde Baru. Ini saja tanggapan yang dapat saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.